Ayah, bagaimanapun juga, hari ini kencan buta ini harus diselesaikan. Kamu harus membawa Ibu Tiri pulang. Kakak, aku tahun ini sudah 38 tahun. Sebenarnya mas kawinnya cuma 38 juta, tapi ini pernikahan ketigaku. Masih perlu tambah 30 juta lagi. Aku cuma punya satu syarat, kamu harus pakai marga anakku. Paman, aku sangat puas denganmu. Maaf ya adik, kamu terlalu muda. Kita berdua kurang cocok. Cocok apa tidak cocok, yang penting kamu bisa merawat nenekku. Aku tenang kalau kamu yang mengurus kebutuhan nenek sepanjang tahun. Setelah nenek meninggal, warisannya semua untukmu. Aku cukup suka dengan pemuda ini. Nek, kenapa nek? Ini epilepsi akut, harus diberikan untuk pertolongan pertama. Cepat telepon 120. Baik, tolong bantu telepon 120. Hello 120, ada orang pingsan di sini. Cepat kirim bantuan. Kenapa kamu buka baju nenekku? Sekarang perlu menjaga pernapasannya lancar. Baik. Orang tua ini tidak tahu malu di depan umum. Bisa melakukan hal seperti ini? Kamu kok jorok sekali, dia sedang menolong orang. Tidak jijik, bau orang tua. Malah terlihat dia baik hati. Zhao Bufen, Kencan buta kita sampai di sini. silakan pergi dari sini. Cepat bantu buka mulutnya, dia mau menggigit lidah. Baik, nek. Guru Zhang Kuodong. Terima kasih. Guru Zhang, tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Selain bisa bertani, Anda juga bisa pertolongan pertama. Dulu dokter jauh, jadi belajar sedikit pengetahuan dasar untuk menyelamatkan nyawa. Aku harus cepat pergi, nanti ketinggalan. Bus terakhir ke desa Xiaohe. Aku antar Anda. Tidak usah, jalan di desa susah dilalui. Nanti mobilmu tergores atau penyok, tidak baik, aku pergi dulu. Sadar Yuan, kencan buta yang kamu bilang. Jangan-jangan sama petani? Ngawur, aku malah berharap. Calon kencan butaku adalah dia, baik, jujur, dan tulus. Cuma tidak tahu, apakah aku beruntung. Kamu benar-benar gila, banyak pemuda berbakat mengejarmu. Kamu malah mau cari petani, itu juga paman. Semoga nanti masih ada kesempatan bertemu lagi dengannya. Lian, kamu bilang ayahku kenapa sih? Aku belajar mati-matian buat kuliah keluar, kan biar dia di desa. Nggak perlu kerja keras lagi. Aku bahkan mau cariin dia pasangan. Biar ada yang rawat dia. Dia malah balik ke desa tanpa lihat belakang. Langsung pulang ke kampung. Sang, jangan-jangan. Calon yang dijodohin nggak cocok? Bene jugalo. Masuk. Pak Zhang, ada acara TV mau nawarin sponsor. Apa Bapak mau ketemu? Acara apa? Jodoh buat lansia, acara jodoh-jodohan buat orang tua. Sapetin panggil orangnya. Sponsor kita tanggung, syaratnya cuma satu. Cariin ayahku pasangan. Padi ini tumbuhnya bagus banget ya. Kayaknya tahun ini panen lagi melimpah. Lao Zhang, kan lo mau jodoh-jodohan? Kok pulangnya cepet banget? Ini kan padi mau panen, aku harus buru-buru balik buat seleksi bibit. Dibanding keramaian kota, aku lebih merasa di sawah ini lebih cocok buatku. Jangan-jangan lo ditolak ya? Aku kira anak lo. Ajak lo ke kota buat hidup enak. Kok dia nggak anterin lo pulang pakai mobil? Dia mau anterin, aku nggak mau. Nggak biasa naik mobil itu. Menurutku, anaknya nggak sukses sekali. Lihat tuh Laukian, tiap pulang dari kota. Selalu diantarin anaknya pakai mobil mewah sampai depan rumah. Kalau anaknya sukses, siapa sih yang mau tetap jadi petani? Udah pada ke kota cari hidup enak, nggak usah ngurusin padi jelek begini. Masa depan apa coba? Lau Sang ini jangan-jangan mikir. Cuma modal tanam padi bisa kaya? Jangan remehin padi ini. Kalau berhasil, bisa bikin rakyat se-Indonesia, bahkan seluruh dunia kenyang semua. Petani tua kok ngomong muluk-muluk. Nih lihat,
Anakku yang kerja di Sanfu Agritech. Sebentar lagi mau kerja sama dengan Golden Dragon International dari AS. Mereka mau impor bibit transgenik itu. Nanti, petani tua kayak lo. Pengen tanam padi aja nggak bisa. Ini nggak bener ah. Kalau bibit transgenik ini masuk Indonesia, tanah kita bisa gagal panen total dalam 3 tahun. Gila bener. Jim, boleh tahu nggak kenapa tiba-tiba kerja sama dengan Sanfu Agritech? Santai aja Kuodong, cuma tukar teknologi kok. Lagi pula, aku bukan karena anakmu. Baru bekerja sama dengan perusahaan itu. Semoga begitu. Masuk ke pasar Tiongkok boleh, tapi jangan berpikir merusak tanah kami. Apa maksudmu? Aku akan ke Tiongkok lusa, bisa lihat. Bibit padi terbaru yang kamu tanam? Aku bisa bayar 2 miliar untuk 1 batang. Tidak bisa, aku juga tidak akan jual. Kalau kamu ingin bertemu, kita bisa janjian di kota. Baiklah, semoga kita bisa segera bertemu. Baik. Halo. Ayah, lusa ada waktu tidak? Datang ke kota. Aku akan ajak ayah ke sebuah acara. Lusa? Boleh, kebetulan kamu bisa bawa pulang becak motorku. Sudah lama di bengkel, aku masih butuh untuk bekerja. Baiklah. Z1, jemput ayahmu? Ayah. Sudah bertahun-tahun merantau, mobil saja tidak bisa beli. Anak-anak desa kita. Masih anak pakian yang sukses. Mobilnya merek Rolls-Royce, harganya puluhan juta. Sebentar lagi. Anakku akan datang, biar kalian lihat. Patung kecil di kap mesinnya, itu emas murni. Ayah, katanya di rumah banyak mobil mewah. Kenapa pakai barang jelek ini? Sering mogok. Mobil mewahmu kalau terjebak lumpur, tidak bisa keluar. Masih yang tua ini, tenaganya besar. Menurutku, barang-barang lama ini harus diganti. Nanti kalau peralatan canggih dari Amerika masuk, petani-petani lama, seperti kalian juga akan tergantikan. Dasar anak kurang ajar. Aku menyekolahkanmu ke luar negeri untuk belajar. Bukan untuk melupakan jati diri. Tidak bisa diajak bicara, aku tunggu di ujung desa. Dasar anak nakal. Lao Zhang, kenapa anakmu lari? Apa karena melihat anakku? Lalu merasa minder, jadi kabur dulu? Memang sih, mobil anakku ini. Patung kecil di kap mesinnya saja harganya puluhan juta. Itu setara dengan Ziwen hemat 10 tahun di kota. Ayah, rendah hati saja, mobil puluhan juta ini. Patung kecil ini tidak seberapa. Laukian, yang penting Ziwen di kota. Hidupnya baik, mobil mewah tidak penting. Masih pura-pura? Dulu bunga desa memilihmu. Tapi karena kamu hanya bisa bertani, hidup susah. Akhirnya dia lari dengan orang kaya. Kalau begitu, ngapain kamu setiap hari mengutak-atik itu? Ini. Ngapain kamu ngurusin ini terus setiap hari? Laukian, kenapa kamu mencabut bibit padiku? Kamu tidak tahu kalau sekarang adalah masa kritis pembibitan? Ini adalah jerih payah para petani. Di seluruh dunia hanya ada beberapa batang, berani-beraninya kamu mencabutnya. Bibit padi jelek ini, di mana-mana ada. Apa salahnya aku mencabut beberapa? Aku bisa mencabut semua yang ada di halamanmu. Sampai habis. Berhenti. Ayah baik-baik saja? Lao Zhang, berani-berani nia kau main jongkung. Sial, mobil ini punya bos. Bagaimana aku menjelaskan ini pada bos? Lao Zhang, apa kamu? Melihat anakku mengendarai mobil mewah, jadi iri? Sengaja mendorongku sampai menabrak patung emas? Laukian, seharusnya kamu tidak mencabut bibit padiku. Di mataku, lambang mobil ini tidak ada harganya. Tapi bibit padi ini, begitu berhasil dibudidayakan, akan menghasilkan lebih banyak varietas padi baru, bisa membuat rakyat kita kenyang semua. Bibit padi jelekmu ini, mana bisa dibandingkan dengan patung emas?
Aku tahu, kamu cuma tidak mau ganti rugi. Paman Sang, dulu aku tidak menyangka. Kamu lisik begini. 500.000 lebih, hari ini mau jual tanah. Atau jual rumah, 1 sen pun tidak boleh kurang. 500.000? Banyak sekali. 500.000. Bukannya katamu bibit padimu sangat berharga? Kalau tidak bisa ganti rugi, jual saja semua bibit padimu ini. Jangan ada yang berani menyentuh. Kamu, Paman Sang, tidak mau ganti rugi ya? Kalau begitu hari ini, akan kuperlihatkan pada semua orang di desa. Wajah aslimu, Paman Sang yang terlihat jujur. Tapi sebenarnya licik. Ayah. Kenapa belum masuk juga? Bos, kalian sedang apa? Kusuruh kamu menjemput ayahku, malah mengintimidasi dengan mobil mewah? Tidak, Ziwen ini bos yang kau bilang. Yang kekayaannya miliaran itu? Lau Sang, kita kan tetangga. Kamu orang besar, maafkanlah aku. Paman Sang, mulai sekarang kami akan rendah hati. Ayo pergi. Ya. Omong-omong, Direktur Sang, barangnya sudah kubawa. Direktur Sang. Ayah, lihat. Khusus buat kamu, pakailah baju yang sudah disesuaikan ini. Jangan pakai baju yang sama sepanjang tahun. Apa salahnya baju ini? Menyerap keringat dan tahan lama. Cocok untuk kita rakyat pekerja. Siapa yang bawa mobil untuk diperbaiki? Ya. Besok aku ganti mobil lain untuk menjemputmu. Cepat pakai. Ayah, aku janjian dengan Jim dari Jinlong International. Aku menunggunya selama setahun penuh. Hari ini jangan ganggu aku ya. Aku tidak akan ikut masuk. Ikuti acaranya dengan baik. Aku sudah siapkan kejutan besar untukmu. Kejutan apa? Tentang cinta. Dasar anak nakal. Cinta Gongxi. Ini yang kamu bilang, disponsor penuh oleh Sanfu Group? Lokasi acara variety show. Iya, aku juga daftarkan kamu untuk ikut. Jangan lihat yang di panggung sekarang cuma para kakek-kakek. Orang penting belum muncul. Sponsor utama yang mendaftarkan, statusnya pasti sangat terhormat. Pasti bantu karirmu. Karir dan kebahagiaan tidak bisa disatukan. Uang penting, tapi orang jujur dan tulus lebih penting. Kamu masih ingat paman itu sebelumnya? Baik, kamu lihat dulu, aku mau temui pembawa acara. Untuk cek naskah dan alur acara. Pak Sang, kenapa Anda datang? Kupikir kita tidak akan bertemu lagi. Aku datang untuk ikut acara. Anda juga ikut kencan di variety show? Nanti alurnya seperti itu. Min Min. Siapa wanita itu? Kok begitu populer? Dia jaminan rating acara kita. Katanya, juga datang untuk orang penting misterius. Sayangnya, Sinta Pertamanja adalah seorang petani tua bernama Zhang Kuodong. Daftarkan aku juga. Selamat datang di acara kencan lansia kami. Sinta Sengha berpasangan. Sekarang, para pria, silakan perkenalkan diri untuk interaksi pertama. Kok jadi acara kencan lagi? Nama saya Wang Chenglong. Usia 55, profesor pensiun. Uang pensiun saya bisa dipakai semaumu. Nama saya Gao Ming, usia 48. Pemilik restoran rantai nasional. Jaminan makan minum seumur hidup. Halo semua, saya Wu Hua. Saya adalah penerus keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, kalian semua tahu. Pengobatan tradisional Tiongkok, semakin tua semakin berharga, dan sekarang saya adalah yang paling berharga. Nama saya Zhang Kuodong.
Tahun ini 45 tahun. Adalah seorang petani. Bukannya kualitas bintang tamu pria, semuanya cukup tinggi. Kenapa ada seorang petani tua yang ikut campur di sini? Dia juga berkualitas tinggi. Apa salahnya petani? Kamu tidak meremehkan petani. Kalau begitu kamu pilih dia, pergi bertani dan hidup susah. Saya pasti memilih dia. Kuodong. Kuodong, dulu saya meninggalkanmu. Bukan karena kamu tidak punya uang. Karena saya benar-benar tidak ingin melihatmu bekerja keras. Sekarang saya sudah bercerai. Kita bisa bersama lagi. Hal-hal yang sudah lalu jangan dibicarakan lagi. Kejutan yang dikatakan Ziwen. Bukan Zhenruolan, kan? Kuodong. Saya tahu kamu masih menyalahkanku. Kalau begitu, biarkan putriku dan anak angkatmu, mereka menikah. Kita jadi lebih dekat, sekalian membina hubungan, kan? Kamu salah hitung, saya benar-benar tidak punya uang. Pernikahan dan kebahagiaan anak adalah miliknya sendiri. Saya juga tidak bisa memutuskan. Ternyata bintang tamu wanita kita sangat aktif. Begini saja. Mari kita umumkan aset tetap para paman. Sebagai referensi untuk bintang tamu wanita kita. Tak disangka kualitas pria di dalam negeri sekarang setinggi ini. Pasti Zhang Kuodong tidak buruk. Mungkin punya perkebunan di luar negeri. Akhirnya saya bisa hidup sebagai nyonya kaya. Mari kita lanjutkan dengan memutar. Bukti aset paman Zhang Kuodong. Tuan Zhang, apakah saya masih punya kesempatan? Saya adalah cinta pertama Kuodong. Dia ikut acara ini untukku. Ada urusan apa dengan kalian? Tak disangka, Guru Zhang ternyata sangat berkualitas. Sepertinya, bagaimanapun saya tidak pantas dengannya. Dia juga tidak menulis namamu di tubuhnya. Kita semua yang di sini punya kesempatan, bagaimanapun juga. Saya yang pertama memilih. Ini semua bukan milikku. Kalau begitu, mari kita sambut dengan hangat bintang tamu pria misterius terakhir. Paman Zhang Fenghua. Dia dan paman Zhang kita. Bibi Zhen juga teman sekelas. Juga datang demi cinta pertama. Ada APA. Kuodong, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan pemutaran. Bukti aset paman Zhang Kuodong. Lau Zhang, selama bertahun-tahun ini, kamu sama sekali tidak berubah. Miskinnya langsung kelihatan. Ini benar-benar petani tulen. Nyonya Zhen, aku tidak akan bersaing denganmu. Zhang Kuodong, petani kampungan. Berpura-pura jadi orang kaya. Host, aku mau ganti pria idaman. Jia. Dia cuma petani kampungan. Jangan tularkan kemiskinanmu padaku, jorok banget. Bibi Zhen, kamu sudah memilih pasangan. Tidak bisa diganti lagi. Dia yang menipu dengan berpura-pura kaya, aku korban. Aku pulang untuk hidup enak, bukan ikut petani kampungan. Hidup susah, kukira kamu suka karena dia tua. Atau karena dia jarang mandi. Guru Zhang meski berpakaian sederhana, tapi berpenampilan rapi. Kamu belum tidur dengannya, mana tahu tubuhnya. Rapi atau tidak? Kamu, Aku tidak bilang aku kaya. Jelas-jelas kamu. Suka karena kecantikanku. Meniru Fenghua cinta pertamaku, aku salah paham. Zhang Kuodong, dasar kodok jelek. Hari ini aku sengaja datang untukmu. Dari SMA sudah suka sama kamu. Bisa gandengan tangan tidak? Kembali bersama. Menurut aturan acara, belum saatnya ganti pilihan. Tidak bisa ganti pasangan. Host. Lakukan seperti kata Nyonya Zhenruolan. Paman Zhang, sesuai aturan acara. Jika tidak ada yang memilih Anda, duel. Anda tidak bisa lanjut ke sesi berikutnya. Tidak apa, ikuti alur acara saja. Petani tua, kuingatkan manfaatkan kesempatan ini. Atau mundur dengan malu. Itu akan memalukan di depan penonton nasional.
Siapa yang buta akan memilih dia? Kakak-kakak ini punya selera yang bagus. Benar, sang Wudong sejak kecil adalah teman sekelasku. Kakek dan ayahnya adalah petani. Sampai generasinya, tetap keluarga miskin 3 generasi. Presenter, cepat mulai sesi berpegangan tangan. Sepertinya gadis ini tidak sabar ingin keluar dari acara. Cantik, kalau kamu benar-benar tidak mau dengan petani tua ini, keluar dulu dari acara, setelah turun panggung kirimkan widget MU padaku. Aku akan menghubungimu secara pribadi. Si tua tidak sopan ini, aku suka orang humoris sepertimu. Aku tidak tertarik dengan orang sepertimu. Yuan. Dia benar-benar hanya seorang petani yang hanya bisa bertani. Sama sekali tidak punya latar belakang. Kamu seorang CEO wanita bernilai jutaan. Jangan sampai kamu berpegangan tangan dengannya. Kalau tidak, ayahmu pasti akan mematahkan kakimu. Aku tahu. Nona Gu, kamu masih muda, jangan karena acara ini memaksakan dirimu. Ini strategi mundur untuk maju ya. Cantik, petani tua ini sangat pandai menipu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Siapa tahu, dia sedang memanipulasimu. Tenang saja. Orang yang waras pasti tidak akan memilih untuk menderita dengan seorang petani tua. Benar juga. Tinggal 10 detik terakhir. Mari kita lihat. Pilihan peserta wanita terakhir. Sembelen. Tidak perlu menunggu lagi, orang yang aku pilih adalah Tuan Zhang Quodong. Selesai, semuanya selesai. Apakah Anda yakin memilih peserta pria ini? Aku yakin. Apa yang terjadi dengan bibi Ruolan ini? Katanya sudah dibayar untuk memilih ayahku, tapi tidak memilih. Justru yang ini, yang terlihat tidak jauh lebih tua dariku, terus memilih ayahku. Sepertinya dia adalah CEO perusahaan kecil yang datang bekerja sama dengan kita waktu itu. Tapi Anda tidak menemui dia. Jangan-jangan dia tahu identitas asli ayahku. Makanya terus memilihnya. Cantik, seleramu benar-benar unik ya. Banyak yang bagus tidak kamu pilih, malah pilih yang bawa cangkul. Apa kamu ingin pulang bersamanya? Dan merasakan bau pupuk? Bau sekali. Nona Gu, kamu memilihku, tidak takut ditertawakan mereka? Guru Zhang, Anda tidak perlu peduli apa yang mereka katakan. Bisa berpegangan tangan dengan Anda adalah kehormatan besar bagiku. Yuan. Kamu benar-benar gila. Lebih baik kamu berdoa. Ayahmu tidak melihat siaran langsung ini. Apa-apaan ini, putriku di acara kencan. Memilih seorang kakek, ini tidak masuk akal. Xiao Wang, kamu sekarang segera telepon Wumin, putri Gu Jianjun. Sama sekali tidak boleh menikah dengan seorang kakek yang hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Baik. Guru Zhang, Anda tidak perlu peduli apa yang mereka katakan. Bisa berpegangan tangan dengan Anda adalah kehormatan besar bagiku. Yuan. Kamu benar-benar gila. Lebih baik kamu berdoa. Ayahmu tidak melihat siaran langsung ini. Apa-apaan ini, putriku di acara kencan. Memilih seorang kakek, ini tidak masuk akal. Xiao Wang, kamu sekarang segera telepon Wumin, putri Gu Jianjun. Sama sekali tidak boleh menikah dengan seorang kakek yang hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Baik. Karena dia tidak ingin membuatku malu di acara ini. Aku juga tidak akan menyulitkannya. Baiklah, semua tenang dulu. Sekarang ini baru pertama kali berpegangan tangan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke sesi bakat tamu pria. Jika tamu wanita puas, tekan lampu. Jika tidak puas, matikan lampu. Tunggu saja si kampungan ini mempermalukan diri. Kakek tukang kebun tua, apa bakat yang bisa dia tunjukkan? Mau mempertunjukkan menggali tanah di tempat? Baiklah, Paman, tenang saja. Aku pasti akan mencari kesempatan. Semua tamu pria yang datang di sini berasal dari keluarga kaya dan berbakat. Setelah babak ini, Yuan pasti akan menyerah. Sesi pertunjukan bakat dimulai sekarang. Di jalan Liu Xing terdengar lagi suara akordeon
Toko roti Alessandra. Sudah keluarkah rotinya? Ini saja dianggap bakat? Sebentar lagi aku akan tunjukkan perbedaan langit dan bumi. Sekelompok orang yang tidak pantas tampil. Ruolan, aku jamin sebentar lagi kamu akan merasa senang. Semangat, Feng Hua. Paman Zhang Fenghua akan menampilkan bakat apa? Yang ingin kutunjukkan adalah piano. Sudah kuduga. Hanya orang seperti Zhang Fenghua yang bisa membesarkan anak sehebat Zhang Ziwen. Bagus. Ini jelas tingkat maestro. Feng Hua, kamu hebat sekali. Ada dua bagian yang salah. Apa katamu? Petani kampungan, kamu bahkan belum pernah menyentuh piano. Berdasarkan apa kamu berkomentar di sini? Jangan mempermalukan diri di sini. Keluar, keluar, keluar. Tadi bilang apa? Petani kampungan. Katanya aku salah main? Camel. Lagu Spanish Bullfig yang kamu mainkan tadi. Tangan kanan perlu menggunakan teknik tremolo cepat mencakup 6 oktav. Dan diselaraskan dengan melodi bass tangan kiri. Hanya beberapa chord sederhana. Dan nada kelima di bagian kedua juga salah. Anda mengerti piano? Dulu pernah ikut kegiatan grup kesenian. Omong kosong. Camel. Berhenti. Tuan, ini siaran langsung, tidak boleh berkelahi. Yuan. Kamu langsung membelanya di sini. Min Min, kamu kan pernah belajar piano. Apa yang dikatakan Pak Xiang benar? Dia memang berbicara sangat profesional. Tapi aku yang sudah level 8 piano saja tidak mendengar kesalahan. Jangan-jangan Zhang Kodong itu pura-pura tahu ya? Kamu cuma bisa mengoceh bilang aku salah main. Kalau berani, kamu saja yang main. Jangan cuma bisa membual di sini, kalau bisa buktikan. Tangan ini mungkin sudah tidak cocok lagi untuk bermain piano. Selama bertahun-tahun, selalu berkorban untuk benih. Kenapa? Takut ketahuan? Begini saja. Akui saja tadi kamu hanya mengarang cerita. Akui saja kamu hanya seorang petani. Aku akan memaafkanmu. Tanpa petani yang bercocok tanam dan mengembangkan teknologi pertanian. Banyak orang di Tiongkok mungkin masih kelaparan. Petani kampungan ini sampai bicara tentang nasionalisme. Kamu, susah amat mengakui kesalahan? Pembawa acara, menurutku Zhang Kodong, sengaja menyusahkan orang lain, seperti dia ini. Petani tua yang suka berbohong, seharusnya langsung diskualifikasi. Adik kecil. Kamu bergaul dengan orang rendahan, apa yang bisa dia bantu? Setelah diskualifikasi, kamu cari kakak ngobrol, kakak bantu kamu. Kamu. Orang selevel kamu, kok bisa ngomong kata-kata yang tidak pantas? Syok-syokon. Zhang Kodong ingin jadi pahlawan. Harus punya skill beneran, jangan sembunyi di belakang wanita.
Ya ampun, ini pasti level master internasional. Yuan, Om di rumahmu ini. Bukan, guru ini benar-benar harta karun. Min, kan aku bilang aku nggak salah lihat orang. Papaku bisa main piano. Masuk. Pak Zhang, Tuan Jim sudah datang. Ini masih kalah sedikit dibanding masa jayanya dulu. Kamu kino papaku? Musik yang benar-benar mengagumkan, tidak menyangka. Keahlian Pak Zhang bermain piano begitu luar biasa. Kapan dia bisa main piano? Kenapa aku tidak pernah tahu? Guru Zhang, permainan pianonya sungguh luar biasa. Aku cuma main asal-asalan, nggak bikin kamu malu kan? Nggak, mainnya sangat bagus. Sekarang masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Entah dia kasih obat apa ke cewek ini. Bisa main piano terus kenapa? Tetap aja petani kampungan. Harusnya seperti Zhang Fenghua, yang punya uang baru bisa. Kamu bilang Guru Zhang petani kampungan. Tahukah kamu, tanpa kerja keras mereka, sekarang kamu bahkan nggak bisa makan. Nona ini benar, petani itu kenapa? Hei, segmen kedua acara diubah jadi bertani, iya. Berani menghina papaku, nanti kamu ke sawahnya. Merasakan langsung susahnya bertani. Kasih pelajaran buat kalian. Presenter, segmen kedua diubah jadi bertani. Apa? Segmen kedua diubah jadi bertani, orang penting ikut acara. Jangan-jangan dia nggak suka. Mungkin ke Zhang Guodong. Benar-benar Direktur Sanfu Group. Ayahnya Zhang Ziwen. Sutradara, nanti di layar besar, putar yang terakhir. Pilih kategori desa, selanjutnya kami siapkan kejutan spesial. Untuk para tamu, kami akan memilih secara acak. Kehidupan seorang tamu menuju ke segmen berikutnya. Apa yang direncanakan program ini? Sebelumnya tidak pernah ada segmen seperti ini. Silakan lihat layar besar. Lingkungan seperti sampah apa ini? Kalau bisa tinggal di rumah seperti ini nanti. Masa tua nanti, sepertinya tidak perlu khawatir lagi, tamu. Latar belakang keluarga ini. Lau Gao benar-benar tidak bisa menandingi, rendah hati. Program ini gila memilih tempat seperti ini, terlihat kotor. Menurutku, rumah Pak Zhang bersih dan rapi. Pasti pria baik yang peduli keluarga. Selanjutnya tunjukkan lingkungan hidup tamu wanita. Banyak kampungan, nanti akan kuperlihatkan. Villa negeri cantikku pasti bikin mereka terkejut. Wah, tante era baru yang mandiri, tante aku tidak mau berusaha lagi. Cepat lihat aku. Ini Detroit di negeri cantik. $1 bisa beli satu rumah. Tapi harus tanggung biaya perbaikan mahal. Bohong untuk orang bodoh. Tante mainnya heboh ya, jangan-jangan tidak mampu bayar iuran. Pulang ke negeri cari orang bodoh. Baik, lingkungan hidup tamu pria dan wanita telah ditampilkan. Selanjutnya staf naik panggung kenakan penutup mata untuk tamu. Tebak-tebakan, kita akan pergi ke rumah tamu yang mana ya? Apa mungkin ke rumahmu? Tidak perlu dipikir, untuk tingkatkan rating. Pasti ke rumah Zhang Fenghua. Sangat megah, kalau nanti ke rumahku. Lihat bagaimana aku mempermalukan petani itu. Baik. Jangan bilang, kamu pakai ini cukup berkesan, malam hari pakai. Tidak serius. Agak gelap. Aku tidak terlalu terbiasa. Kalau begitu kamu papa aku, agar lebih aman. Sekarang program akan bawa tamu pria wanita ke tujuan.
Hati-hati, Pak. Bau ini sangat familiar, sepertinya rumahku. Dasar tua, kalau tidak pura-pura kau mati ya. Program disponsori Sanfu Group, mungkin ke rumahmu yang sepi. Tempat bau minion god, luku. Benar, ini pasti halaman rumah Feng Hua. Aku sudah mencium aroma tanah dan bunga. Zhang Godong, nanti buka lebar matamu, lihat baik-baik. Para tamu, kita sudah sampai di lokasi. Sekarang kamu bisa melepas penutup mata. Orang kampung, lihat apa itu kemewahan. Feng Hua kenapa? Aduh, Benar-benar pergi ke rumah petani itu. ini bakal seru nih. Lihat tuh, muka Zhang Feng Hua langsung pucat. Sesi selanjutnya kita namakan kerjasama. Para tamu pria dan wanita akan merasakan kehidupan sehari-hari petani. Berkokak tanam, kamu berkanta ya? Tolong tenang, tamu yang terhormat. Ini semua sudah diatur oleh kru acara, Feng Hua. Acara ini kok begini sih? Malah bawa kita ke rumah petani. Bau banget. Rumah petani kenapa? Tadi kan kamu bilang. Mencium aroma bunga dan rumput, bilang enak. Diam. Sayang, Sebaiknya kamu bersihkan tangan dulu, nggak sadar pegang tai anjing. ini. Aku kasih tahu. Anakku di Sanfu Group, orang penting yang punya pengaruh. Suruh aku bercocok tanam, kamu berkanta aja, GUI. Percaya nggak, satu kalimat dariku bisa bikin kamu pergi. Aku nggak ingat orang ini. Agak Ada Enggeton. Anaknya kayaknya direktur divisi penjualan kalian. Divisi penjualan. Orang kecil berani begitu sombong. Kalau ini permintaan investor, nggak usah dipersulit. Dui. Baik, Dui. Baik. Feng Hua, cepat telepon anakmu. Tempat bau ini, aku nggak betah sedetik pun. Kalau aku bisa minta anakku turun tangan, aku nggak akan di sini terhina. Di mana saudaranya? Saudara di mana? Saudara mana? Aku mau bicara dengannya. Aku sutradaranya. Sutradara. Min nggak bakal diganggu kan? Aku harus lihat. Sang Feng Hua meski brengsek. Tapi dia nggak berani. Ganggu Min di depan banyak orang. Kita lihat dulu. Nona, lihat kamu cantik. Aku kasih kesempatan, segera pindahin lokasi syuting. Balik ke studio, kalau nggak aku nggak segan-segan. Maaf Pak, apapun posisi Anda. Sekarang investor Sanfu Group minta ganti lokasi. Kalau mau lanjut syuting, acara terus. Kalau kamu tidak mau merekam, ya kamu harus mundur dari kompetisi. Nggak mau dihormati, malah mau dihukum, ya? Yuan. Sang Feng Hua, kamu ngapain? Kamu mau bela mereka, ya? Pak Sang, saya tidak apa-apa. Serahkan saja pada saya. Sang Feng Hua. Sudah lama aku menahanmu. Kamu laki-laki, tegas sama perempuan? Kamu masih manusia nggak sih? Zhang Guodong, kamu. Sudah kenal dia dari dulu, ya? Pantesan marah-marah. Dia yang nekat datang sendiri, bodoh banget. Kamu, Zhang Guodong. Feng Hua, kamu tidak apa-apa? Feng Hua berjuang untuk kita semua. Ayo, cepat serang. Siapa yang bisa menjatuhkannya, anakku akan kasih 1 juta. 1 juta? Wah, enak banget. Ayo, serang. Sang Guodong, hari ini aku akan menghancurkanmu. Ayo, serang. Biar tahu rasa ngomong sembarangan. Pisahkan mereka. Berani-beraninya ganggu ayahku. Siapkan mobil, kontrak sudah ditandatangani. Aku ikut denganmu. Sang Guodong adalah ayahnya Sang Ziwen. Kalau aku diam saja, pekerjaan anakku bisa terancam. Teman-teman, Guodong juga. Orang desa kita, jangan biarkan orang kota ini mengganggu kita. Lihat ini tempat apa. Ayo, pukul dia. Sang Guodong, berani-beraninya kau pukul aku. Sutradara, Sang Feng Hua itu, investor utama kita. Kalau dia terluka, bagaimana kita? Cepat pisahkan mereka. Min, ini salahku. Tidak bisa menahan Pak Sang. Yuan, bagaimanapun juga. Satu hal yang bisa kuyakini, Zhang Feng Hua itu pasti bukan ayah investor. Apa? Cepat, kalian. Mau uang nggak? Cepat pisahkan mereka.
Jorok banget sih. Jangan banyak protes. Baiklah, baiklah. Kalian orang-orang kampung ini, ganggu aku, ya? Kau tunggu saja. Kan kau yang mulai pukul perempuan. Jangan cari alasan di sini. Membalikan fakta. Kamu yang duluan bawa warga nakal ini buat berantem. Kamera merekam semuanya tuh. Zhen Ruolan, kapan kamu berubah jadi? Orang yang gak bisa bedain benar salah? Jean Ruolan. Ini kan bunga desa kita? Aku pikir kok mukanya familiar. Ruolan. Lau Sang nungguin kamu 10 tahun loh. Dulu kamu pergi diam-diam aja. Udah, jangan dibahas lagi. Aku pergi karena dia emang gak pernah berkembang. Cuma ngurusi sawah bau ini mulu. Pak Sang rajin bertani. Biar lebih banyak orang bisa makan. Dia berkorban buat negara dan rakyat. Bahkan kontribusinya ke dunia, masa kamu bilang dia gak berkembang? Udah, orang kayak gini gak bakal ngerti. Nggak, aku mau ngomong. Dari tadi acara mulai mereka ngebully mulu. Hari ini aku bakal ngomong jelas-jelas. Nyonya Zhen, aku gak peduli kamu baru pulang dari negara mana. Karena kamu pernah dekat sama Pak Sang. Harusnya kamu tahu betapa pentingnya tanah ini. Buat Pak Sang. Penting tapi gak berharga. Buat apa? Kalau dia punya setengah kekayaan Feng Hua. Aku gak bakal ninggalin dia. Tanah ini penting buat kamu ya? Nak, suruh orang dateng sekarang. Lokasinya aku kirim. Sini. Nak, parkir dulu di sana. Anaknya Feng Hua dateng bawa orang. Gimana sekarang? Kamu mau apa? Yang ngancurin tanah inilah. Berani kamu. Nakut-nakutin siapa? Kamu cuma petani. Hidup lo mau ngapain coba? Jean Godon, mengingat kita dulu sekelas. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, sekarang juga sujud minta maaf. Urusan kamu bawa warga nakal ganggu aku. Bisa aku maafkan. Pilihan kedua, aku ratakan tanahmu sebagai ganti rugi. Feng Hua, baik banget ya kamu. Aku gak bakal ngancurin tanahnya gratis, jangan-jangan dia gagal panen. Dia mati kelaparan gimana? Ini 500.000 cukup. Ambil aja, kalau bukan karena acara ini. Seumur hidup lo gak bakal ketemu orang kayak Feng Hua. Apalagi dapat duit sebanyak ini. Loh, Tanah ini gak gue jual. lo tunggu aja. Gak tahu diri. Gas! Sang Kuodong lihat tuh. Lo gak punya pilihan. Lahan percobaan ini sebentar lagi panen. Ini ngebawa harapan rakyat Tiongkok di masa depan. GW gak bakal biarin ini hancur. Dia mau ngapain? Lau Sang cepet balik, lo gak mau hidup ya? Pak Sang. Berhenti. Kalau hari ini lo mau ratakan tanah ini, lewatin dulu mayat GW. Sang Kuodong, lo beneran gak takut mati ya? Anak, gasikin dia. Takut apa sih? Habesin. Gak percaya dia beneran gak takut mati. Apapun yang terjadi, bapak yang tanggung. Tua bangka, lihat siapa yang lebih kuat, lo atau bulldozer GW. Gas! Jangan sampai Sang Kuodong kenapa-napa. Saudara-saudara, kita gak bisa diam aja. Bener, hari ini dia berani gusur tanah Lau Sang. Besok bisa jadi tanah kita. Apa kita petani? Beneran gampang guy tindas? Bener banget. GW gak percaya dia bisa semena-mena. Ayo kita serbu. Lau Sang, kita bantu lo. Makasih. Dasar warga nakal, pada gak takut mati ya? Kalian, gas. Giring mereka yang tua-tua itu pergi. Minger. Lo napain sih? Gas. Habesin. Jangan takut, ada bapak GW yang nanggung.
Jangan. Hari ini Gewe lihat siapa yang berani sentuh bapak Gewe. Ini. Bapak, lo gak apa-apa? Gewe gak apa-apa. Waduh, beneran kayak denganku. Itu Sang Kodong, beneran bapaknya Sang Siwenja? Yuan, kali ini lo beneran menang besar. Sang Kodong itu. Si kayu tua itu juga tidak menyukaimu. Bagaimana kalau kamu coba dekati Sang Siwen? Aku hanya tertarik pada Pak Sang. Sang Hao, kamu baru saja bilang. Hari ini akan menggusur dari sini. Aku di sini. Pergi nyalakan. Mobilnya bagus nok. Jangan terlalu sombong. Anakku adalah bagian dari grup Sanfu. Grup Samfu. Kalau begitu, tanya saja pada anakmu. Lihat siapa aku sebenarnya. Pak Sang, aku salah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah ayahmu. Zhang Fenghua, Zhang Hao. Kalian sangat berani. Dia benar-benar ayah kandung Sang Siwen. Selesai. Pak Zhan. Kasih aku kesempatan lagi, Pak Sang. Pak Zhan. Kalian berdua ayah dan anak sudah terlalu banyak berbuat jahat. Tunggulah hukuman dari hukum. Dan setelah ini, di Jiangcheng tidak akan ada lagi keberadaan kalian berdua. Aku salah, Jim. Pak Zhan. Kalian salah memohon. Mengingat kita adalah teman sekelas, Kuodong. Beri kami jalan keluar, aku akan minta maaf padamu. Maaf, aku salah. Hari ini, jika aku benar-benar seorang petani, apakah kamu masih akan memohon seperti ini? Kalian sampah masyarakat tidak pantas mendapat pengampunan. Bawa pergi. Aku salah, Pak Sang. Pak Zhan. Parenti. Ayah, bagaimana dengan dia? Kodong, aku tahu kamu masih menyukaiku. Aku bersumpah, seumur hidupku hanya ada kamu. Pak Sang adalah pria, tidak boleh memukul wanita. Tapi aku bisa. Wanita berani memukulku? Aku akan melawanmu. Berani mengganggu Yuan kami. Ayah, gadis itu tidak mungkin benar-benar menyukaimu? Dasar anak kecil, ngomong apa sih? Bibit baru yang dikembangkan secara diam-diam oleh Daxia. Akhirnya kutemukan. Laula, siapkan pesawat cadangan. Aku harus segera berangkat, tidak boleh membiarkan bibit padi baru ini menyebar luas di Daxia. Ya. Pergi sana. Sangat memuaskan, sekarang Zenduolan pulang. Ibunya sendiri pun tidak akan mengenalinya. Nona Gu, apakah bisa kita berbicara lebih lanjut? Kamu melindungi ayahku di acara hari ini. Aku ingin mengajakmu makan sebagai ucapan terima kasih. Lagi pula, kalian berdua sudah berhasil berpegangan tangan. Mungkin nanti akan menjadi satu keluarga. Dasar anak kecil, ngomong apa sih? Nona Gu di acara itu hanya takut aku malu. Hubunganku dengannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Maaf, aku ada urusan mendesak. Bagaimana kalau kita janjian lain kali? Baik. Aku akan mengantarmu pulang. Masih melihat? Ayah, perkenalkan, ini adalah Tuan Jim, CEO Grup Jinlong. Dari Huaxia. Tuan Zhang, Halo, aku sangat menyukai padi Anda. Apakah boleh saya melihatnya? boleh, di sini. Baik. Aku akan segera melihatnya. Tunggu di sini. Silakan. Ini kan hanya sawah biasa. Kenapa Tuan Jim begitu tertarik? Memang ladang percobaanmu, melihatnya saja membuat hati berdebar. Setelah melihat, cepatlah pulang dengan Ziwen. Kamu tahu, aku tidak akan memberimu satu butir pun. Tuan Zhang,
Kamu ini benar-benar. Kamu masih berani pulang? Ayah, Kamu berlutut sekarang. Kamu ingin menghancurkan muka keluargaku? ayah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Guru Zhang adalah orang yang sangat hebat. Dia telah banyak berkontribusi untuk negara. Kamu kan orang yang terpandang. Aku lebih rela kamu hidup sendiri seumur hidup daripada kamu bersama seorang desa yang seusia denganku. Jika kamu bersikeras, jangan keluar rumah lagi. Ayah, Xiao Wang, antar Nona kembali ke kamar dan jaga dia. Ya. Nona, silakan. Ziwen. Ayah, ternyata penampilan memang penting. Kamu bilang kamu pakai baju ini buat acara variety show, terus ruolan dia. Lupakan apa yang aku bilang, tapi ngomong-ngomong. Hari ini mentraktir Nona Gu makan. Tetap harus pakai baju yang sopan kan, ayo pergi. Ayo. Ayo silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Yuan ini gimana sih? Kok belum datang juga? Kok nggak ada yang angkat telepon? Kalian makan dulu ya. Aku mau nyetir ke rumah Yuan. Lihat ada apa. Jangan-jangan ada apa-apa. Ayah, dengan statusmu sekarang, pergi ke rumah orang gak sopan kan? Tuan Zhang, saya mau menghormati ayah dan kamu dengan minum satu gelas. Sanong perkenalan. Saya masih punya kabar baik buat kalian. Pemegang saham terbesar di Jinlong International, Tuan Pite, sedang dalam perjalanan ke sini dan membawa sampel terbaru hasil penelitian kami. Percaya kerja sama kita akan lebih lancar. Pite. Kamu Kino. Gak berani pastiin, dulu orang Amerika. Ada yang namanya Pite, dialah yang mengirim mata-mata. Mencuri benih induk padi hibrida negara kita. Menyelundupkannya ke pihak asing, berdampak serius pada tingkat pertanian negara kita. Tenang Tuan Zhang, aku yakin. Dua Tuan Pite ini pasti bukan orang yang sama. Dia orangnya sangat jujur, nggak mungkin melakukan tindakan kriminal, dan dia di Tiongkok. Juga mendirikan banyak lembaga amal. Karakter dia pasti nggak ada masalah. Semoga saja, lagian di luar negeri nama Pite kan banyak banget. AO Berselang. Nona Wu ada apa? Aku mau cari Yuan ada urusan. Sebentar lagi turun kok. aku nggak makan. Ini aku. Kok kamu datang? Kan kamu nggak angkat telepon. Semua orang di meja nungguin kamu. Ayah nggak ngizinin aku keluar. Aku punya cara. Mobilku ada di luar. Ayah masih ingat rumah tua itu ya? Villa di kota ini nggak bagus apa, aku susah payah cari uang. Agar kamu tidak terlalu lelah. Aku takut tubuhmu tidak kuat. Aku masih memikirkan padi-padiku. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu lagi dengan kalian. Aku pulang dulu. Antar ayahku pulang dengan selamat. Siap? Maaf aku terlambat. Di mana Pak Zhang? Nona Gu, kamu ini. Bagaimana kalau kita masuk dan ngobrol di dalam? Begini kejadiannya. Sungguh maaf sudah membuat semua orang menunggu lama hari ini. Jujur saja, sebenarnya aku sudah lama ingin mencari kesempatan untuk berbicara berdua denganmu. Kamu tahu,
ayahku ini orangnya sangat polos. Seluruh hidupnya berpusat di sawah itu. Aku berharap di usia ini, dia bisa menemukan pasangan. Tapi aku tidak ingin dia terluka. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi aku tidak mengerti, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Kalau begitu aku akan langsung tutupun. Apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa dia adalah ayahku? Pak Sang, Anda terlalu banyak berpikir. Dibandingkan dia adalah ayahmu, kepribadiannya lebih menarik bagiku. Semoga saja begitu. Jam. Aku mungkin tidak bisa menemanimu, ayahku buru-buru ingin pulang ke desa. Aku khawatir. Zhang Fenghua dan kawan-kawannya akan balas dendam. Aku akan menemaninya. Camel. Pak, sekarang kan zaman mekanisasi. Mengapa kita tidak menggunakan mekanisasi saja? Lebih praktis. Mengapa Bapak harus turun ke sawah sendiri? Penanaman mekanis memang bisa meningkatkan produksi. Tapi investasi awalnya besar, adaptasi terhadap medan buruk. Fleksibilitas kurang, sedangkan penanaman manual bisa beradaptasi dengan lahan apapun ukurannya. Bisa menyesuaikan perlakuan untuk setiap tanaman. Jadi di lahan pembibitan padi varietas baru ini, hanya dengan menanam sendiri kita bisa mendapatkan data, siklus dan nilai yang lebih akurat. Sebagai petani, jika semua ingin hidup enak, takut susah dan lelah, bagaimana mungkin Tiongkok menjadi negara agraris terkemuka di dunia? Bagaimana mungkin seluruh rakyat, baik miskin maupun kaya, bisa makan sampai kenyang? Pemikiran Pak Sang benar-benar tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Bukankah pria seperti inilah yang selalu kuharapkan? Pak Sang. Nona Gu, kenapa kamu datang? Aku ingin belajar lebih banyak dari Pak Sang tentang pengetahuan membibitkan padi. Kalau Guru Zhang tidak keberatan. Saya bisa mengajarkanmu sedikit pengetahuan tentang pertanian. Semoga Nona Gu bisa menggunakan pengetahuan pertanian ini untuk membantu masyarakat dan rakyat. Kalian berdua adalah lulusan baru yang berbakat. Gong Jun Hudi. Guru, ini bukan calon istri guru di masa depan, kan? Jangan ngawur. Pergi ke sawah dan observasi. Baik. Dasar anak kecil, mulutnya nggak ada yang benar. Sepertinya tempat ini lebih cocok untukmu. Guru Zhang, bolehkah aku juga belajar? Nona Gu, menanam padi bukan hal mudah. Kamu bisa? Bisa. Sebelumnya di acara itu, aku sudah sangat menantikannya. Kalau bukan karena mereka. Sudahlah, ingat saja bikin kesal. Baik, aku akan jelaskan dulu. Ayo. Jarak tanam bibit, juga pengaturan air dan pupuk. Semuanya sangat ketat. Dalam pembibitan padi hibrida, biasanya menggunakan metode penyerbukan satu bunga. Untuk mendapatkan benih padi hibrida, metode tradisionalnya adalah menggunakan bambu di sawah. Untuk menggerakkan malai, membuat serbuk sari jantan beterbangan, dan menyebar ke induk betina. Ayo coba, gunakan metode yang aku ajarkan untuk menyerbuki padi. Aku yang mencoba. Bagus. Kamu salah, susah pakai gaya begitu. Aku ajari. Lihat. Tuan Pite, kamar sudah disiapkan. Karena sudah sampai di Tiongkok, Laula segera hubungi. Produsen beras terkemuka di Tiongkok. Di pasar Tiongkok nanti. Hanya produk negara kita yang cantik yang boleh muncul. Kalau mereka tidak mau bekerja sama, di Tiongkok ada pepatah. Orang bijak tahu situasi. Aku yakin mereka tidak ingin menghancurkan bisnis sendiri. Selain itu, carikan aku orang ini. Menjadi. Tuan Pite, kali ini aku menemukan dua orang yang mungkin bisa membantumu dalam hal ini. Tuan Pite, kedua orang ini dengan grup Sanfu memiliki konflik yang dalam. Siap mengabdi pada Tuan Pite.
Zhang Guodong, Zhang Ziwan. Apa yang kalian lakukan pada saya dan ayah saya, akan saya balas 10 kali lipat. Yuan Yuan, Kenapa kamu datang? kamu masih berani bicara? Kamu dan Pak Zhang, bersenang-senang di tempat yang indah ini, tinggalkan saya sendiri. Di rumahmu, jomeli oleh ayahmu. Kalau bukan karena saya tanya pada bos Hang. Saya sudah tahu. Ayo kita pergi. Ayahmu juga menyuruhku untuk membawakan pesan. Katanya di Amerika ada seseorang bernama Pite. Menyuruhmu cepat kembali dan cari solusi, makanya aku harus datang dan membawamu pergi. Pite. Pak Hang. Maaf ya. Saya mungkin harus pulang ke kota lebih awal. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Kalau begitu, saya akan datang lagi lain kali untuk belajar darimu. Sudah, jangan manja-manja. Sorot matamu sudah seperti benang. Baiklah, hari sudah malam, kalian cepat pulang saja. Cepat pergi, cepat pergi. Kater Law Yuan. Tapi kalau tidak menerima permintaan Golden Dragon International, mungkin akan mendapat balasan dari mereka. Omong kosong. Kita adalah merek beras terkemuka di Tiongkok. Kalau kita saja menunduk, bukankah itu membuat orang asing semakin sombong? Saya ingin melihat bagaimana mereka bisa membalas saya, Gu Jianjun. Bos Gu, semangatmu bagus, tapi kalau kamu tidak mau untung. Jangan Holanji orang lain antak-antak. Mingger. Di sini tidak menyambut kalian, Xiao Wang, antarkan tamu. Silakan. Diam. Bosku. Saya orang kecil, kamu bisa tidak menghargai saya, tapi tidak bisa tidak menghargai Tuan Pite, kan? Ternyata kalian orang Golden Dragon International. Benar, anak saya sekarang adalah orang penting. Di sisi Tuan Pite di Golden Dragon International. Kakek, saya sarankan kamu bijak, bekerja sama dengan kami dengan baik. Ganti semua beras ekspor kalian dengan produk kami. Sebagai orang Tiongkok, tapi bekerja untuk orang asing. Saya Gu Jianjun mana mungkin bergaul dengan kalian. Orang-orang hina seperti ini. Kakek, tidak mau dihormati, mau dihina ya? Ayah, Yuan, kenapa kamu datang? Cepat pulang. Nona Gu, kita bertemu lagi. Terakhir kali kamu dan sang kodong itu membuat kami, ayah dan anak, sangat menderita. Xiao Wu, cepat bawa Yuan pulang. Yuan, cepat pergi. Kamu di sini juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita carry Zhang Guodong. Anaknya pasti punya cara. Nona Gu, sudah datang, lebih baik kita ngobrol baik-baik. hari ini ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan kalian mengancam ayahku. Tidak boleh, aku harus cepat cari bantuan. Halo. Nona, terakhir kali di acara itu, kamu dan Gui Yuan membuatku sangat malu, ini waktunya membalas dendam. Suara Zhang Fenghua. Tidak baik, pasti karena terakhir kali aku bertengkar dengannya. Mereka pergi menghadapi Nona Gu. Selain itu, jika ayahmu hari ini tidak bekerja sama dengan Jinlong International, kami akan menghapus beras wucangmu dari Tiongkok. Tidak boleh, aku harus pergi lihat. Kalian berdua sampah, berkolusi dengan orang asing. Untuk memonopoli pasar Tiongkok, tindakan pengkhianat seperti ini. Tidak takut dihukum langit? Hukuman langit? Setelah kami menyelesaikan rencana MRPT, kami akan menikmati kekayaan di Amerika dengan kartu kuning. Sedangkan kalian, jika memilih melawan Jinlong International, siap-siap saja keluarga kalian hancur. Beberapa hari lagi adalah kompetisi pemilihan benih internasional. Mr. Paidekan memasarkan produknya ke seluruh Tiongkok. Jika kalian berani mengganggu rencana MRPT, itu sama saja bunuh diri. Dengan adanya grup Sanfu milik Pak Xiang, hal-hal ini tidak akan terjadi. Hanya dengan cara-cara kotor kalian, mau memasukkan benih berkualitas rendah ke Tiongkok. Itu hanya mimpi di siang bolong. Pak Zhang Ziwen. Kalian lihat saja bagaimana keadaannya sekarang. Bagaimana bisa grup Pak Sang? Ini tidak mungkin. Apa? Produk emerging, kenapa bisa bermasalah? Benih yang baru kami beli, setelah ditanam dalam skala besar. Tanahnya sudah mengalami perubahan kualitas, diperkirakan dalam setahun lagi. Tidak bisa digunakan lagi.
Kenapa bisa begitu? Halo, Ini aku minta maaf padamu. Jim, kamu tidak perlu banyak bicara. Aku percaya tentang hal ini. Pasti bukan kamu yang melakukannya. Aku benar-benar tidak menyangka, Pite ini bisa melakukan hal seperti ini. Pite ini, ternyata adalah orang yang dulu mengirim mata-mata. Untuk merusak pertanian negara kita, lalu kabur. Aku akan menangani hal ini. Baik, Tuan Sang, tenang saja. Aku pasti akan memberimu keadilan. Jim, aku percaya padamu. Halo, Sekretaris Lu. Ini Zhang Guodong. Ada satu hal, mungkin perlu kamu turun tangan. Tenang saja, Akademisi Sang. Aku pasti akan menangani hal ini dengan baik. Baik. Orang-orang asing ini berani-beraninya mengganggu kita. Siapkan mobil ke grup Wuchang. Siap? Ini tidak mungkin. Sudah lihat kan? Tuan Sang yang kalian sebut-sebut. Sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tahu diri, tanda tangani kontrak ini dengan baik. Mimpi, beras Wuchang, bahkan sampai detik terakhir. Tidak akan membiarkan kalian, orang-orang jahat ini, berhasil. Ayahku benar, beras Wuchang selama ini hanya menjual beras terbaik untuk Tiongkok. Tidak akan membiarkan produk sampah orang-orang asing itu menggantikan kita. Kalian cari mati ya? Kakek, kalau hari ini kamu tidak menandatangani, baiklah. Ayo, siapa yang ada? Jaga baik-baik Nona Gu ini. Eyo, Kalian mau apa? lepaskan anakku. Apa yang kalian lakukan? Nona Gu, waktu itu di acara TV. Bukannya memilih Sang Guodong. Si kakek itu, karena kamu sangat menyukai. Pria seusiaku, aku akan memuaskanmu. Kamu, Kalian mau apa? Lepaskan anakku. Urus aku saja. Ayah, Yuan. Lepaskan Jia. Baik, tanda tangani kontrak ini. Kalian. Gu Yuan, memu kolku. Nona Laula, kenapa kamu datang? Kenapa aku datang? Kontrak yang bos suruh kamu tanda tangani, kok lama sekali? Kontraknya ada sedikit masalah, akan segera selesai. Bodoh. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, buat apa kalian? Nona Laula, ini bukan urusan kami. Orang tua ini tidak tahu diri, bagaimanapun dia tidak mau menandatangani. Tidak mau menandatangani. Sepertinya cara kalian masih terlalu lembut. Ambil ini. Mulai sekarang, setiap 1 menit dia tidak menandatangani. Kamu potong 1 jari anak perempuannya. Aku ingin lihat, apakah dia tega melihat anaknya menjadi cacat. Anak buah Zhang yang ditugaskan di samping ayahmu bilang, ayahmu untuk menyelamatkan Nona Gu. Mungkin juga pergi ke grup Wuchang. Apa? Dia petani, mau ngapain di sana? Bawahan tidak tahu. Siapkan mobil. Ayahku tidak boleh kenapa-kenapa. Ya. Jinlong International, grup Sanfuku belum runtuh. Bahkan jika harus mempertaruhkan semua aset, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Kalian mau apa? Ini melanggar hukum. Aku merekam semuanya. Rekam apa? Kebanyakan nonton sinetron. Mau menakuti siapa? Nok Sherong. Pejinggen, kalau berani sentuh anak perempuanku hari ini, aku akan membuat kalian mati dengan sengsara. Kau berani mengancamku? Jangan. Lebih baik tahu diri. Yang barusan hanya peringatan. Jika kontrak ini tidak segera ditandatangani, aku tidak bisa jamin. Keselamatan anakmu. Pejinggen, kau berani? Kenapa tidak? Aku hitung sampai 3. Jika tidak menandatangani, jarinya akan kupotong. Paman Gu, cepat tanda tangani. Itu tangan Yuan. 3. ayah, jangan. Berhenti. Lepaskan orang itu. Guru Zhang, kenapa kau datang? Guru Zhang, cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Aku tidak mau menyeretmu ke dalam masalah. Ini orang yang dicari Tuan Pite. Tenang, tidak apa-apa. Oh, siapa ini? Ternyata petani seperti kau. Zhang Guodong. Lagi-lagi kau, si petani. Kurang ajar. Berani lancang di depan Sekretaris Lu.
Sekretaris Lu Kuohua dari Akademi Ilmu Pertanian. Kenapa dia bersama Sang Podong? Datang bersama? Sekretaris Lu, mengumpat tidak melanggar hukum, kan? Sang Feng Hua. Sudah kumaafkan sekali, tapi sekarang kau masih berani bersekongkol dengan orang luar untuk merusak pasar pertanian Tiongkok. Zhang Guodong, jangan kira di depan Sekretaris Lu kau bisa senaknya memfitnah. Ini hanya pertukaran bisnis normal. Aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa membantu Golden Dragon International bekerja. Anakku bahkan menjadi satu-satunya perwakilan legal. Tapi aku dengar benih mereka masuk ke Tiongkok. Tanah kita tidak bisa ditanami selama 3 tahun. Sekretaris Lu, jangan dengarkan dia yang mencoba memecah belah kita. Mengganggu ayahku. Ziwen, aku baik-baik saja. Ayah, beneran gak apa-apa? Beneran gak apa-apa? Akademisi Zhang, ini pasti anak Anda ya? Sungguh muda dan berbakat, Sekretaris Lu. Anda harus membela saya. Betul, dia memukul ayahku di depan Anda. Itu berarti tidak menghormati Anda. Siapa yang memukul? Ini. Aku nggak lihat siapa-siapa, Sekretaris Lu. Anda kenapa di sini? Aku datang bersama ayahmu. Ayahku? Bapak ini. Semakin dilihat semakin mirip dengan. Anda belum tahu kan? Ini dia. Anda belum tahu kan? Ini dia. Sekretaris Lu, Anda diundang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Ayah, betul. Sekarang aku punya kecurigaan yang masuk akal terhadap Golden Dragon International yang datang ke Tiongkok untuk bekerja sama. Kalian semua harus bekerja sama dengan baik dalam penyelidikan ini. Golden Dragon International adalah merek internasional besar. Apa yang perlu diselidiki? Aku sudah menerima laporan, jadi harus diselidiki tuntas. Tuan Lu, kami hanya melalui prosedur yang sah. Bekerja sama dengan pedagang lokal kalian. Ini legal di negara kalian. Betul, kami tidak melanggar hukum, hanya berbisnis seperti biasa. Kalian tidak bisa menuduhku sembarangan. Tuduhan? Produk yang kalian berikan kepada pedagang sudah disita semua oleh Sekretaris Lu. Tentu bukan tuduhan sembarangan, tapi produk kalian mengandung bahan kimia yang sangat tidak memenuhi standar. Betul, makanya kali ini aku bawa orang untuk menyelidiki semua yang terlibat. Zhang Guodong, kenapa kamu selalu melawanku? Sang Feng Hua, jalan ini kamu yang pilih sendiri. Ayahku dan Sekretaris Lu kelihatannya tidak seperti tidak kenal. Jangan-jangan mereka masih menyembunyikan sesuatu dariku? Tuan Sang ini ternyata benar seperti yang dikatakan Bos Pite, sangat menarik. Bos Pite sudah memberikan instruksi khusus kali ini. Ingin mengundang Anda untuk bertemu. Maaf, jalan kita berbeda, tidak bisa bekerja sama. Konspirasi kalian sudah terbongkar. Lebih baik kalian segera meninggalkan Tiongkok. Baik, baik, baik. Tuan Zhang menolak dengan begitu tegas. 1 minggu lagi, akan ada kompetisi tahunan. Kompetisi ilmu pertanian internasional. Akan dinilai bersama oleh PBB. Benih siapa yang paling unggul saat kita menang nanti. Usaha Anda akan sia-sia. 1 minggu lagi, kalian tidak akan menang. Tuan Zhang sangat percaya diri ya. Kembalilah dan beritahu Pite, selama aku ada, benihnya tidak akan pernah bisa masuk ke Tiongkok. Dan aku juga akan membuktikan ke seluruh dunia bahwa benih kalian adalah yang terburuk. Baik, aku akan menyampaikan ucapan Tuan Zhang kepada Tuan Pite. Nanti kita lihat siapa yang menang. Kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi. Nona Laula, sudah cukup. Kamu masih belum merasa malu? Ini. Sekelompok orang asing palsu, hidupnya terlalu enak. Jadi terlalu sombong. Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita cari tempat untuk berbicara pelan-pelan. Baik, ayo pergi. Petani bodoh, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Laula, jual mereka ke Myanmar. Biar mereka merenung. Tuan Pite, ampunilah kami. Entah bagaimana, Sang Guodong dan akademisi dari Akademi Pertanian datang bersama, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dia. Orang yang sebelumnya Anda suruh saya cari, saya undang dia untuk bertemu Anda. Dia menolak dengan tegas, bahkan bilang 1 minggu lagi di kompetisi internasional. Selama dia ada, pasti akan membuat kita kalah. Dia juga bilang, 1 minggu lagi di kompetisi internasional, selama dia ada, pasti akan membuat kita kalah.
Petani seperti apa yang layak diundang? Dulu aku hampir menghancurkan sawahnya. Baik. Kalau dia tidak mau menerima undangan, maka aku akan bertindak tegas. Kamu tahu di mana lahan percobaannya yang kecil? Tahu, ada di rumahnya, iya. Aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Ambil semua bibit padi di sawahnya untukku. Kalau kali ini gagal lagi, aku akan buang kalian ke laut untuk jadi makanan ikan. Mengerti, pasti, bagus sekali. Bibit baru yang diberikan Pak Sang kepada kami akhirnya matang. Berkat bimbingan Pak Jean, kami bisa menumbuhkan padi yang sempurna seperti ini. Dengan padi ini, kompetisi internasional kali ini, kita pasti bisa memenangkan pertarungan yang indah. Ya benar, ayah. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa itu? Bagaimana kamu bisa mengenal Sekretaris Lu? Sebelum Sekretaris Lu mencapai prestasi seperti sekarang, dia pernah belajar denganku untuk beberapa waktu. Bahkan tokoh seperti Sekretaris Lu pernah mengikuti kelas godong di rumahmu. Omong kosong. Malah malu-malu. Saya menghormati Anda, terima kasih. Bagus, berkat Tuan Sang. Membawa Sekretaris Lu ke sini, tapi apa yang mereka katakan? Kompetisi bibit padi internasional tidak bisa diabaikan. Dulu Pite mengirim mata-mata, mencuri rahasia pengembangan negara kita, memenangkan kompetisi itu. Sehingga menyebabkan negara kita pada masa itu, pembangunan pertanian tertinggal, banyak orang mati kelaparan. Jika bukan karena ahli padi hibrida, menciptakan bibit padi baru, Tiongkok kita, mungkin masih banyak orang yang tidak bisa makan kenyang. Ahli padi hibrida. Saya pernah mendengar kisah orang ini. Padi hibrida super yang dia ciptakan, hasil per MU bisa mencapai 1.600 kg padi, pertanian Tiongkok kita. Bisa seperti sekarang juga karena teknologinya. Benar, jika pada hari kompetisi, ahli ini muncul kembali, Tiongkok pasti menang. Ngomong-ngomong, akademisi itu juga marga Sang. Ya, saya juga pernah mendengarnya. Bagaimanapun, Meskipun tuan itu tidak turun tangan kali ini. kita harus mencari cara untuk memenangkan kompetisi ini untuk Tiongkok. Yuan benar, untuk masa depan Tiongkok. Perselang. Zhang Guodong, aku akan memotong semua bibit padimu. Lihat bagaimana kamu menang. Siapa itu? Cepat pergi. Tolong, tangkap pencuri. Tolong, guru, ini kelalaian saya. Saya tidak bisa mengejar kedua orang itu, tapi untungnya, sawah tidak sepenuhnya rusak. Sang Fenghua dan ayahnya. Pasti mereka. Pak Sang, saya sudah mengirim orang untuk melacak, sayangnya kedua orang ini sudah kabur ke kapal Pite di perairan internasional. Kita pun, Guru Zhang, yang mereka bawa adalah bibit padi yang sudah matang sempurna. Kalau hanya mengandalkan sisa-sisa ini, ingin menang melawan Amerika di kompetisi bibit padi internasional, mungkin agak sulit. Kalau tidak ada padi baru yang dikembangkan oleh guru, Tiongkok mungkin sulit menang. Tapi tidak boleh menyerah, kalau benih transgenik Amerika masuk ke Tiongkok, tanah kita. Tidak bisa ditanami selama 3 tahun, saat itu. Tidak bisa menanam makanan sendiri, hanya bisa mengimpor. Kalau benar-benar sampai saat itu, entah berapa banyak orang yang akan mati kelaparan. Tapi kompetisi bibit padi, tanpa bibit bagaimana bisa ikut? Meskipun peluang menang sangat kecil. Meskipun gagal dan menjadi orang berdosa. Saya Zhang Guodong. Tidak akan mundur. Guru Zhang benar, selama masih ada harapan. Kita harus bertahan. Kompetisi bibit padi internasional yang diadakan sekali 10 tahun. Perwakilan dari berbagai negara akan membawa teknologi pembibitan terbaru. Dan padi baru yang dikembangkan, mari kita tunggu. Sekretaris Lu, kalian datang. Ayahmu mana? Iya, Guru Zhang mana? Kok belum datang? Ayah bilang ada urusan, nanti datang. Ini bukan Nona Gu? Pacarmu mana? Kenapa tidak berani datang? Guru Zhang pasti akan datang.
Sebagai orang Tiongkok, tapi berdiri di belakang Amerika seperti anjing. Malu sekali mempermalukan orang Tionghoa. Sekarang ngomong muluk-muluk buat apa? Nanti saat Tuan Pite menang, kalian semua akan jadi anjing terlantar. Apa katamu? Jangan ngomong sembarangan, nanti anjing terlantar menggigit kita. Bajingan, dua orang ini pasti akan dihukum berat. Kalau saja ahli padi hibrida bisa datang. Ahli padi hibrida, bukankah itu? Kompetisi akan segera dimulai. Perwakilan negara, siapkan sampel benih. Dan padi yang dikembangkan, siap untuk kompetisi. Kompetisi sudah mulai, Guru Zhang belum datang. Kita di sini bagaimana? Kompetisi internasional kali ini tidak biasa. Berhubungan dengan nasib seluruh dunia. Akhirnya memilih sampel pembiakan yang saya harapkan. Saatnya pergi ke arena pertandingan. Sudah mulai, Guru Zhang kok belum datang ya? Saat ini belum tiba di sini. Sepertinya padi yang kalian bawa berhasil. Kerja bagus, memang seharusnya, kali ini Tiongkok. Tidak ada orang-orang hebat. Sepertinya pemenang kali ini, akan tetap Amerika. Saya rasa belum tentu, Tiongkok selalu negara penuh keajaiban. Kalau begitu mari kita lihat hasil akhirnya. Zhang Guodong tidak datang. Ahli padi juga tidak datang. Ini gimana dong? Apakah akademisi Zhang itu akan datang? Saya tidak tahu. Tapi Guru Zhang Guodong, dia pasti akan datang. Semoga saja. Kalau tidak, Tiongkok akan dicekik orang. Sulit bernapas. Lucu sekali melihat mereka panik. Teknologi tanam mereka semua berasal dari Korea. Asalnya dari sini. Apa kemampuan mereka? Datang hanya untuk mempermalukan diri. Kalian tidak tahu? Tahu apa? Saya umumkan, kompetisi benih padi internasional dimulai. Lomba sudah mulai, Guru Zhang belum datang. Kita di mana nih? Aku yang pergi. Kamu pergi? Bos Zhang, kamu ngerti tanah menanam? Kalau begitu menurutmu gimana? Guru Zhang datang. Oh ya, Guru Zhang. Guru Zhang, Anda datang. Orang tani, buat apa datang ke sini? Tiongkok benar-benar tidak ada orang. Sampai mengajak petani untuk ikut lomba dan mempermalukan diri. Lucu sekali. Sampah kelas bawah berani datang ke acara seperti ini. Bikin mata kita kotor. Petani kenapa? Di seluruh dunia ini. Tanah mana yang tidak digarap oleh tangan petani? Tanpa petani, tanah takkan terurus. Dalam beberapa tahun, dunia akan dilanda kelaparan. Mundur 500 tahun. Perkembangan padi di berbagai negara juga dimulai dari petani. Apakah kalian tidak menghormati leluhur sendiri? Tuan Lu, hanya pintar bicara, tidak akan memenangkan lomba. Betul, bicara bagus tidak ada gunanya. Jika Tiongkok kalah dalam pertandingan ini, bukankah kalian akan berlutut dan memohon benih kepada kami, Tuan Piao? Apakah kamu mengancam Tiongkok? Aku. Tampaknya perwakilan dari berbagai negara sudah lengkap. Maka pertandingan ini resmi dimulai. Pertama-tama, mari kita persilakan Amerika Serikat untuk memamerkan teknologi pembibitan mereka. Tunggu saja sampai kalian kalah, lihat bagaimana kalian masih bisa sombong. Ya, karena ini adalah pertandingan, kami berbicara dengan kekuatan. Kalau begitu, biar Amerika Serikat yang mulai duluan. Semua tidak ada keberatan, kan? Aku akan memperlihatkan teknologi pembibitan yang dimiliki Amerika Serikat, penanaman sepenuhnya mekanis, silakan lihat. Amerika Serikat dari penanaman hingga panen, semuanya menggunakan mekanisasi. Dengan begitu efisiensi lebih tinggi, kecepatan lebih cepat, dan menggunakan Varita Pongaton CAS9. Tidak akan menimbulkan kerugian agronomis. Teknologi pembibitan begitu canggih, Jepang sepertinya tidak perlu mempermalukan diri lagi, hanya Amerika Serikat. Negara mekanis kuat seperti ini yang memiliki kemampuan untuk menggunakan peralatan skala besar seperti ini dalam penanaman. Benar-benar hebat.
Varietas transgenik penguatan Cas9 ini menggabungkan seleksi salinan tunggal dan verifikasi mutasi NGS. Dapat memastikan stabilitas genetik, tapi hanya secara teoritis. Tak disangka Amerika Serikat benar-benar berhasil mengembangkan varietas ini. Teknologi pembibitan seperti ini setidaknya bisa meningkatkan hasil per MU lebih dari 3 kali lipat. Apakah ada yang memiliki teknologi pembibitan yang lebih baik? Boleh maju dan memberikan masukan. Korea mengundurkan diri. Teknologi pembibitan Tuan Pite. Jepang mengakui kekalahannya. Tak disangka Amerika Serikat memiliki teknologi pembibitan seperti ini. Apakah pertanian Tiongkok benar-benar akan kalah oleh orang lain? Apakah dia benar-benar orang itu? Sepertinya pemenang pertandingan hari ini adalah Amerika Serikat. Tampaknya tidak ada perwakilan negara lain yang menantang Amerika Serikat. Maka sekarang aku umumkan. Penanaman mekanis memang sederhana dan efisien, tapi juga memiliki kelemahan fatal. Teknologi dan level Amerika Serikat saat ini nomor 1 di dunia. Kamu bilang ada kelemahan, ada buktinya? Tuan ini, tolong berikan buktinya. Bukti tentu ada. Varietas transgenik penguatan Cas9 yang mereka banggakan merusak ekologi tanah secara tidak dapat diperbaiki. Teknologi ini hanya mengejar kesederhanaan, efisiensi, dan ketahanan, tapi mengabaikan keberlanjutan jangka panjang benih mereka. Hampir seperti racun yang merusak tanah. Omong kosong, benih kami telah melalui pengujian ketat. Sangat sesuai dengan standar keamanan internasional. Tuan Sang, Anda harus bertanggung jawab atas ucapan Anda. Saya bisa membuktikannya di sini sekarang, di depan semua orang. Buktikan di sini, petani rendahan seperti Anda tidak punya pengetahuan dasar sama sekali. Perubahan tanah butuh waktu. Anda tidak tahu itu? Menurutku dia hanya panik saja. Benar, ini butuh setidaknya seminggu. Bahkan sebulan masa observasi. Anda bilang bisa buktikan sekarang? Sang Gemenkelekan. Tidak perlu selama itu. Saya bisa mempercepat simulasi. Efek jangka panjangnya, para juri, izinkan saya melakukan eksperimen kecil. Tentu, sains butuh pembuktian. Silakan lanjutkan. Terima kasih, para juri. Zhang Kuodong, bisakah dia benar-benar melakukannya? Aku belum pernah melihat ayahku melakukan eksperimen apapun. Dia hanya bisa bertani. Kalau begitu, kita selesai. Jangan-jangan Zhang Kuodong hanya pura-pura kuat? Dia. Tapi aku percaya pada Guru Zhang. Aku pernah melihatnya menanam padi. Di dunia ini, aku belum pernah melihat siapapun yang lebih mencintai sawah dan bibit padi darinya. Jadi jika dia sudah bilang bisa, pasti dia yakin. Yuan benar. Sekarang kita hanya bisa berharap padanya. Lihat saja hasilnya. Selanjutnya, saya akan melakukan eksperimen simulasi tanah 2 arah. Bukankah itu metode eksperimen yang dilakukan oleh akademisi Zhang, ahli persilangan padi? Ji akademisi? Tidak mungkin. Dulu dia hanya teman sekelasku, orang desa asli. Petani biasa. Kurasa dia hanya berpura-pura, berlagak saja. Bagaimana mungkin teknologi Pak Pite bermasalah? Saya menasihati Anda, jika berhenti sekarang masih ada waktu. Jika hanya untuk Pak Pite, dan membuat kejadian, Anda akan dituntut oleh negara mitra. Benar atau tidak, nanti eksperimen akan membuktikan. Baik, saya ingin lihat, dalam waktu singkat di panggung ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Tampaknya pertandingan berubah arah. Perwakilan Cina, Tuan Zhang Kuodong, meminta verifikasi langsung potensi bahaya benih Amerika. Guru Zhang tidak akan bermasalah, kan? Tunang, dalam hal bertani, ayahku tidak sembarangan. Apa ini? Kenapa benihnya dimasukkan ke dalam cairan? Aku belum pernah melihat metode eksperimen seperti ini. Nutrisi ini adalah simulasi dari intensitas tinggi dalam lingkungan penanaman tunggal untuk mengejar hasil maksimal yang sangat bergantung pada pestisida dan pupuk kimia pekat. Lingkungan seperti ini, benih transgenik seperti CSH9 sangat cocok, tapi justru karena itu ini mempercepat degradasi tanah. Untuk mempercepat prosesnya, saya meningkatkan konsentrasinya dan di dasar wadah dipasang alat pemanas mikro untuk mensimulasikan efek panas dari penanaman. Kita hanya perlu mengamati beberapa jam dan akan melihat hasilnya. Ini bisa mensimulasikan efek selama bertahun-tahun. Eksperimen simulasi tanah 2 arah pun tidak bisa melakukannya. Kurasa orang tua ini hanya mencari perhatian. Cepat turun. Jika benih dari negara cantik itu benar seperti yang dikatakan Pak Pite, sempurna, seharusnya bisa menahan uji tekanan ini. Pak Pite, apakah Anda takut? Takut apa? Baik, aku ingin melihat.
Apa sihir yang bisa kau lakukan? Tapi aku peringatkanmu. Aku akan membuatmu menanggung konsekuensi yang menyakitkan. Silakan lihat, semua. Apa yang membuat benih berkecambah dalam beberapa jam saja? Ini benar-benar belum pernah terdengar. Lihat, tanah mengeras parah. Kehilangan air sangat cepat. Ini adalah tanda awal salinisasi sekunder. Dan kerusakan struktur tanah. Bagaimana bisa hanya dalam beberapa jam? Ini hanya menunjukkan tahap awal eksperimen. Jika menggunakan penanaman mekanis mereka, akibatnya mungkin akan lebih parah. Saat itu, lahan subur akan menjadi gurun. Orang-orang tidak akan punya tanah untuk ditanami. Tidak ada makanan untuk dimakan. Ini pasti nutrisi pekat kalian yang bermasalah. Bagaimana mungkin penanaman nyata merusak tanah secepat ini? Benar. Dan hanya melihat bibit padi, varietas negara cantik itu. Jelas terlihat. Masalah tanah ini. Jelas-jelas kalian yang memfitnah. Formula nutrisi pekat ini terbuka dan transparan. Dipantau dan disiapkan oleh panitia lomba, cocok untuk berbagai jenis. Yang mengejar tujuan ekstrim. Peserta ini benar, nutrisi ini sudah. Kami periksa sebelumnya, memang tidak ada masalah. Lucu sekali. Benih kami mengejar hasil tinggi dan stabil. Bisa menyelesaikan krisis pangan global. Di hadapan hasil absolut, biaya pengelolaan tanah sedikit. Apa artinya? Lagi pula kami punya teknologi untuk menyelesaikannya. Tuan Zhang. Ini paling-paling masalah manajemen, bukan kelemahan fatal. Dari benih itu sendiri, aku tidak percaya penanaman manualmu. Bagaimana bisa menyaingi efisiensi mekanisku? Kau pikir kau siapa? Apakah kau legenda itu? Apakah dia master padi hibrida Tiongkok, akademisi Zhang? Berkualitaskah untuk mempertanyakan teknologi canggih Amerika? Seorang petani rendahan pantaskah? Izinkan saya memperkenalkan orang yang kalian sebut. Hanya petani biasa, sebenarnya adalah ilmuwan pertanian kelas nasional Tiongkok yang memecahkan masalah pangan ratusan juta orang, master padi hibrida. Akademisi Zhang Guodong kita. Apa? Astaga, dia ternyata akademisi Zhang yang menyembunyikan identitas. Master padi hibrida, harta nasional kita ternyata adalah dia. Guru Zhang, ternyata dia adalah. Ya. Anda adalah akademisi Zhang? Sudah lama ingin memberitahu kalian, tapi selalu tidak ada kesempatan untuk mengatakannya. Aku tahu, aura dan karakternya. Tidak mungkin salah, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sekretaris Lu. Apa kamu salah orang? Palsu, pasti palsu. Dia jelas hanya petani biasa, ya kan? Kalian berdua terus menghina akademisi Zhang yang paling dihormati di Tiongkok. Setelah pertandingan, kalian berdua akan diburu seluruh Tiongkok. Tidak ada yang bisa melindungi kalian. Lalu, apa mau dikata? Kalian juga tidak bisa menuduh benih kami tanpa bukti. Sains butuh bukti, lebih penting lagi hasil. Di mana teknologi pembibitan kalian? Bisakah kalian menunjukkan? Benih yang lebih unggul? Hanya bisa bicara besar. Tidak akan menang pertandingan. Benar, kata Tuan Pite benar. Meskipun Anda akademisi, jika tidak bisa menunjukkan bukti, itu hanya nama kosong. Akademisi Tiongkok. Haruskah membuktikan dengan mengorbankan hasil orang lain? Di mana benih kalian? Mungkin tidak berani menunjukkannya? Identitas Anda patut dihormati. Tapi perkataan Tuan Pite ada benarnya. Anda menunjukkan masalahnya, tapi untuk memenangkan pertandingan, harus membuktikan benih Anda lebih unggul. Di mana sampel benih yang Anda bawa? Inilah benih padi baru yang kusembahkan seumur hidup bersama muridku, varietas padi hibrida. Feng Shui Tiongkok, tidak butuh pestisida atau pupuk kimia. Bisa tumbuh stabil di berbagai lingkungan. Bukankah kalian mencuri benih dan bibitnya? Kok masih punya benih? Mereka mengambil benihku, tapi aku sudah menemukan hal baru di sawah, melalui galur pemulih. Yaitu varietas penyerbukan sendiri, untuk menyerbuki galur steril. Berhasil menemukan padi hibrida 3 galur baru. Padi 3 galur. Apakah dia berhasil memecahkan masalah penanaman dunia dan menemukan metode untuk membuat hibrida padi? Jadi kesedihanmu sebelumnya juga pura-pura? Kesedihanku saat itu bukan karena takut. Kompetisi terganggu, tapi karena kalian merusak tanaman padi yang kuat itu. Setiap batang padi bisa menjadi makanan penyelamat nyawa. Tapi kamu, demi kepentingan pribadi,
merusaknya. Bahkan jika kamu mengeluarkan benih, tetap tidak bisa menandingi benih cas 9 yang diperkuat dari negara kami. Kalian orang Tiongkok, pasti akan kami injak. Profesor Sang, apakah padi hibrida 3 sistem yang Anda sebutkan memiliki keunggulan seperti itu? Benih seperti ini memiliki peluang lebih tinggi untuk kombinasi unggul. Biaya benih lebih rendah, hasil per hektar bisa mencapai 1.600 kg. Ini adalah Kang Gilan Hibrida. Jika ini benar, akan ada bermanfaat bagi seluruh manusia. Jika efeknya benar seperti itu, maka benih yang dibawa Pite hanyalah seperti menggoyang pohon. Dan tidak ada apa-apanya dibandingkan Feng Shui Tiongkok. Hanya bisa bicara, tapi tidak bisa dibudidayakan secara manual. Benih seperti ini, kalian katak dalam tempurung dari Tiongkok. Berani bicara sembarangan di sini. Sekarang saya bisa membuktikan kepada kalian. Apa yang saya katakan benar. Tuan Pite, di tempat kecil seperti ini, tidak mungkin menunjukkan benihnya bisa menghasilkan ribuan kilogram per hektar. Selama tidak bisa dibuktikan, kemenangan akan tetap milik kami. Nanti, kami akan blokir benihnya. Benar, hasil ditentukan oleh pemenang. Zhang Guodong, Tanggila kegagalanmu, dan menjadi penjahat bagi Tiongkok. Maka, silakan Profesor Sang mempresentasikan Feng Shui Tiongkoknya. Bagus, jika benihnya bermasalah, dan Tuan Pite menang, mungkin kita bisa diselamatkan. Ayah, kita selamat. Tapi, kenapa dia terlihat begitu tenang? Zhang Guodong pasti sedang berusaha keras. Apa Guru Zhang tidak bermasalah? Tenang, ayahku dalam hal penanaman pasti tidak ceroboh. Benar. Kita harus percaya pada Guru Zhang. Dia adalah legenda Tiongkok, pasti berhasil. Apa yang terjadi? Kenapa tanahnya menghitam? Ini tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin ceroboh seperti ini. Tidak mungkin. Tanahnya menghitam. Apa benihnya? Mengandung bahan kimia beracun? Ini tidak mungkin. Itu adalah akademisi Sang. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan yang begitu rendah? Sebelumnya dibesar-besarkan, kupikir kau telah menciptakan benih yang luar biasa, ternyata hanya badut yang melompat-lompat. Sang Guodong, jika benihmu benar-benar mengandung racun kimia, kau akan ditangkap dan dipenjara oleh negara mitra. Masih disebut akademisi, hanya tahu menipu dan bermain licik. Menggunakan bahan kimia untuk menutupi mata semua orang. Huaxia Feng Shui, omong kosong yang muluk-muluk. Ternyata hanya bantal sulam tua yang cantik tapi tidak berguna. Tanah ini agak aneh, tentu saja aneh. Kalau bukan karena benihnya bermasalah, bagaimana mungkin tanah tiba-tiba menjadi hitam? Kupikir Huaxia memang berniat jahat. Ingin menyebarkan benih beracun ini untuk merusak negara lain. Sialan. Sang Guodong, pertunjukanmu hari ini tampaknya akan berakhir, pembawa acara. Aku sarankan kau jangan menyentuhnya, kalau keracunan akan repot. Tanah ini, mengapa memiliki aroma alam yang lebih segar? Dan teksturnya lebih lembut. Apa? Kalian lihat baik-baik, ini bukan tanah yang rusak. Tetapi benihku membuat tanah memiliki sifat tanah hitam. Tanah hitam, bagaimana mungkin pembentukan tanah hitam? Membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan untuk lapisan tipis. Butuh ratusan atau ribuan tahun, bagaimana mungkin? Tuan Pite benar. Tanah hitam memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tanah hitam adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui di dunia. Banyak orang masih berpikir untuk merusaknya, bahkan menyelundupkannya. Tanah yang berharga, benihku dapat mengurangi kecepatan dekomposisi dan mineralisasi bahan organik tanah di bawah fotosintesis. Ketika banyak bahan organik terendap dan mengalami humifikasi, akan terbentuk tanah hitam ini. Tanah ini mungkin masih berbeda dengan tanah hitam asli. Tetapi aku percaya, dengan usaha bersama orang Huaxia, impian ini pasti akan terwujud. Benar-benar tanah hitam. Tanah hitam asli. Meskipun hanya lapisan tipis, ini akan menjadi terobosan besar dalam perkembangan pertanian dunia. Dengan adanya akademisi Sang, benih ini dapat menyuburkan tanah dan menciptakan tanah hitam di masa depan yang tidak terlalu jauh. Bahkan negara paling terbelakang pun tidak akan ada yang kelaparan. Omong kosong, tanah hitam apa? Kalian sudah berkomplot sebelumnya. Kalian
Cicipi dengan mulutmu, ini apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Ini tidak mungkin. Akademisi Zhang, aku harap perdamaian dunia. Keamanan rakyat dunia, teknologi benih ini. Bisa dibagikan ke negara lain. Dia mikir apa sih? Ini kan tanah hitam. Kalau cuma Cina yang punya, teknologi budidaya benih ini. Kurang dari 10 tahun pasti bisa jadi negara pertanian terbesar di dunia. Mana mungkin dibagi-bagi? Iya, nggak ada yang segitu dermawannya. Tuan memang mulia, tenang saja. Benih pite memang merusak tanah. Kami PBB pasti akan menghukum berat. Mau menangkap aku? Mimpi. Kalian nggak ada buktinya. Zhang Guodong, China. Kalian menang kompetisi terus mau apa? Cuma bahan pangan biasa, nggak ada artinya. Nanti aku balik, aku akan bawa Amerika. Uang yang nggak ada habisnya untuk hancurkan pertanian kalian. China. Cuma pantas diinjak-injak aku. Siapa bilang nggak ada? Buktinya di sini. Aku punya bukti benih pite. Mencemari tanah. Kalau semua negara pakai benihnya. Dalam 3 tahun ke depan, tanah nggak bisa ditanami. Apa? Masih ada. Catatan transaksi Tuan Pia Okuochang. Sama Tuan Shanben dari negaramu. Juga ada. Jim, kau kain aku. Aku cuma pilih yang benar. Pite, jangan salah lagi. Aku salah. Aku cuma mau ekonomi Amerika jadi lebih kuat. Yang salah kalian yang halang-halangi aku. Siapa berani halangi aku? Harus mati. Jaga akademisi Zhang. Semua harus mati. Ini semua karena aku salah percaya. Tuan Zhang, aku bilangkan. Aku akan kasih pertanggungjawaban. Jim, kau. Pergi. Zhang Fenghua Zhang Hao. Kalian berdua akan hadapi hukuman mati. Bawa pergi. Sekretaris Lu, Akademisi Zhang. Ampuni kami. Aku umumkan pemenang kompetisi ini. Adalah Akademisi Zhang perwakilan Cina. Tuan Zhang Guodong. Bagus. Kehormatan ini bukan milikku pribadi. Juara. Ini milik juara di tanah Cina. Petani yang bekerja keras dengan diam demi Guodong. Milik teman-teman yang bersama saya di ladang. Berkeringat bersama. Milik semua yang berjuang untuk membangkitkan pertanian Tiongkok. Untuk rakyat Tiongkok, memegang erat mangkuk nasi mereka sendiri. Dan berjuang seumur hidup. Bagus. Bagus.